menemani istirahat siang teman di rumah, Bolang punya cerita seru nih. Tak kenal, maka tak sayang. Ini dia ragam kuliner legendaris asli dari Sukabumi. Ada kue mochi yang terbuat dari isian buah konyal. Ada juga proses pembuatan roti dengan resep tradisional zaman penjajahan. Satu lagi, si Bolang mau mencoba kreasi kuliner dengan membuat simping oncom. Penasaran? Yuk, kita ngebolang ke Sukabumi. Tarik! Ayo Mang, sedikit lagi. Hore! Berhasil! Wow, menang lo Bolang, Bolang. Kadilang, asupkan Kadilang. Teman, kami sedang membantu paman panen ikan. Oh iya, selain punya hawa yang sejuk, Sukabumi juga dianugerahi air yang melimpah. Tak heran kalau kemudian banyak orang yang memanfaatkannya untuk membuat kolam tempat pembesaran ikan. Seperti mamangku ini misalnya. Setelah dibiarkan selama kurang lebih 2 bulan, ikan-ikan ini siap untuk dipanen. Hap, hap, dapat lagi. Gimana Kak? Sudah cukup belum? Ulang ning tos seueur lang. Heeh gini nya. Ai nama urang kasih mayu, urang jadi simping ikan. Ayo. Ayo, ya. Teman, sudah bukan rahasia lagi kalau ikan air tawar menyimpan banyak manfaat. Ikan ini punya kandungan gizi yang berbeda dengan ikan air laut. Di antaranya, kandungan gizi protein yang tinggi. Satu lagi, ikan air tawar rendah lemak dan mengandung asam lemak omega 3 yang tidak kalah dengan ikan laut. Hari ini kami sedang membuat simping ikan. Bahannya tepung beras, tepung tapioka, bawang, kencur, garam, dan tentu saja ikan. Ikan terlebih dulu dibersihkan dari duri. Selain rasa ikan, Bibi juga biasa membuat simping dengan rasa terasi dan rasa manis. Sambil menunggu Nabil membersihkan ikan, aku mau bantu Bibi menyiapkan bumbu yaitu menumbuk bawang merah, bawang putih, dan kencur. Kata Bibi, kencur akan menghasilkan rasa segar dan tidak amis. Setelah bumbu halus, baru deh adonan simping bisa dibuat. Mulai dari tepung beras, bumbu halus kemudian ditambah dengan tepung tapioka yang sudah dipanaskan. Selanjutnya, baru deh ikan halus dimasukkan. Oh ya teman, dari buku yang aku baca, simping ini sudah terkenal sejak zaman kerajaan Sunda loh. Simping menjadi hidangan yang sangat digemari oleh para bangsawan kerajaan pada kala itu. Nah, gimana teman? Kalau sudah warna-warni begini jadi makin menarik bukan? Teman, simping terkenal dengan teksturnya yang kering dan renyah. Rahasianya terletak pada proses pemanggangan. Simping dimatangkan dengan cara dipanggang menggunakan alat panggang simping. Setelah diolesi dengan sedikit margarin cair, baru deh bisa dimasukkan adonan simping. Tapi sedikit-sedikit aja ya teman, jangan kebanyakan. Tuh lihat, Bibi pandai sekali membuatnya. Aku juga mau belajar. Sok angkat biasa teh. Ya sama. Sok kolonannya bisi panas. Sok tam ieu heula.
Jumlah adonan simping disesuaikan dengan lebar papan panggang. Dalam satu kali pemanggangan akan menghasilkan 4 lembar simping matang. Wih, berhasil! Gimana, teman di rumah mau nyobain juga nggak? Selain enak dan renyah, jajanan legendaris ini juga tahan lama. Simping bisa bertahan sampai lebih dari 1 bulan. Asal disimpannya di tempat yang kedap udara ya teman. Nah, ini dia hasilnya. Teman di rumah, ada yang suka oncom tidak? Itu loh, makanan yang jarang absen di setiap hidangan kuliner Sunda. Aku sih suka banget. Dan kali ini, emak mau membuat kreasi jajanan dari bahan oncom. Namanya simping oncom. Begini cara membuatnya. Oncom dimasak bersama dengan bumbu dapur yang sudah dihaluskan. Mulai dari bawang, cabai, jahe, dan tomat. Jangan lupa untuk menambahkan beberapa sayuran seperti daun kemangi dan lenca. Saatnya memasak. Biar aku bantu ya, Mak. Pertama, tumis dulu bumbu halus sampai harum. Kemudian masukkan oncom yang sudah dihancurkan. Terakhir, sayur dan bumbu potongnya ya. Tandanya kalau sudah matang, akan tercium aroma sedap luar biasa. Wah, kalau ini sih bukan cuma enak, tapi enak banget. Nah, terakhir baru deh sambal oncom dimasukkan di antara simping ikan. Tada! Ini dia, kreasi jajanan simping oncom ala si Bolang. Selamat makan! Rasanya pedas, gurih, dan nikmat banget. Cocok jadi cemilan saat santai. Tuh kan, teman-temanku juga suka banget. Terima kasih ya, Mak, sudah buatkan jajanan buat Bolang. Teman, kami tinggal di Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kata nenek, tanah kelahiranku ini punya banyak kisah sejarah yang menarik. Nama Sukabumi berasal dari kata suka dan bumen, yang dalam bahasa Sunda berarti tempat tinggal yang menyenangkan. Salah satu alasannya karena suasana alamnya yang sangat nyaman untuk ditinggali. Terbukti pada kala itu banyak bangsa luar yang betah dan tinggal lama di tempat ini. Salah satu bukti sejarah yang masih bisa kita nikmati sampai saat ini, kue mochi, yaitu kue tradisional Jepang yang juga ada di Sukabumi. Bahannya tepung ketan, gula pasir, santan kelapa, dan garam. Kalau biasanya kue mochi diisi dengan kacang tanah, kali ini aku dan kakak mau buat isian dari buah konyal. Yuk, kita lihat cara membuatnya. Buah konyal atau yang juga dikenal dengan markisa hutan ini punya rasa manis yang menyegarkan. Bahkan jauh lebih manis dari buah markisa loh. Makanya banyak yang senang makan buah konyal tanpa harus diolah atau dicampur dengan bahan lain. Awas air liur tumpah ya teman. Daging buah yang sudah terpisah dengan kulitnya selanjutnya dimasak. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan gula pasir supaya teksturnya lebih pekat dan mudah saat diisikan ke mochi. Oh iya teman, selain isian dari buah konyal, Bibi juga membuat isi dari kacang tanah loh. Biar makin komplit gitu. Teman,
Ciri khas kue mochi, teksturnya yang terasa kenyal. Rahasianya terletak pada proses pembuatan adonan yang dicampur dengan santan kelapa. Jumlah air dan parutan kelapa sengaja dibuat seimbang supaya kental. Baru deh, tambahkan dengan tepung ketan, gula halus, dan sedikit garam. Sebelumnya tepung ketan terlebih dulu disangrai. Tujuannya supaya nggak lengket. Semua bahan terus diadon sampai berbentuk cair kental. Dari buku yang aku baca, kue mochi pertama masuk ke Sukabumi dibawa oleh tentara Jepang saat menduduki Indonesia. Pada masa itu, ada beberapa warga pribumi yang bertugas sebagai juru masak di barak militer Jepang. Disitulah terjadi pewarisan keahlian memasak. Salah satunya membuat kue mochi. Uniknya, meski memiliki tampilan yang serupa, tapi kue mochi Jepang dan kue mochi Sukabumi memiliki perbedaan loh. Apa perbedaannya? Nanti ku kasih tahu ya. Adonan kulit mochi selanjutnya dikukus selama kurang lebih 25 menit. Pastikan api tidak terlalu besar ataupun kecil untuk membuat adonan matang sempurna. Awas, hati-hati panas. Ini dia teman, adonan kulit mochi yang sudah matang. Sambil didinginkan, adonan ditambah dengan sedikit tepung ketan yang sudah disangrai. Baru deh bisa ditambah dengan isian. Ada isi kacang dan ada isi buah konyal. Teman di rumah pilih yang mana? Nah, sekarang aku beritahu ya perbedaan kue mochi Jepang dan kue mochi Sukabumi. Kalau di Sukabumi, kue mochi terkenal dengan isian kacang, beda lagi dengan kue mochi Jepang. Pada zaman dulu, bahan isian kue mochi Jepang tergantung pada persediaan bahan yang ada. Nah, kalau mochi Sukabumi yang ada sekarang, lebih banyak pilihan rasa dan variasinya. Sip, sudah jadi deh. Ini dia teman, si kue kenyal manis asli Sukabumi. Sampurasun. Kenakan, namaku Yuda, si bolang asli Sukabumi. Selain membantu orang tua, aku juga hobi bermain rorodaan. Itu loh teman, alat angkut tradisional yang serbaguna. Yap, betul banget. Karena rorodaan ini biasa mengangkut beras, singkong, batu bata, dan yang pasti kuat dinaiki anak-anak seumuran kami. Wih, seru banget. Apalagi kalau temennya banyak, bisa lupa waktu deh. Bolang ti mana wae ieu teh? Sama teh. Ayeuna mah urang nyandakeun ieu ka emak yuk. Ayo teh. Teh, Ajka, Adil, Dika, ayo urang. Ayo, ngelang. Teman, jika resep kue mochi warisan dari bangsa Jepang, berbeda lagi dengan roti yang satu ini. Orang Sukabumi menyebutnya roti priangan, atau ada juga yang mengenalnya dengan nama roti Oe Jiangli. Lalu, dari manakah resep roti legendaris ini? Perkenalkan, Pak Haris Wijaya yang akrab kupanggil Uwa atau Paman. Beliau generasi ketiga penerus usaha roti yang sudah ada sejak tahun 1943 ini. Untuk mempertahankan rasa dan kualitas roti, Uwa tidak pernah merubah resep dan cara pembuatannya. Seperti misalnya jumlah dan takaran susu, telur, terigu, dan mentega sebagai bahan adonan roti. Karena ini resep warisan dari sang pelopor usaha yang langsung didapat dari bangsa Belanda. Pada kala itu, banyak bangsa Belanda yang tinggal di Sukabumi.
Dan dari mereka resep roti ini didapat. Bahkan alat yang digunakan pun langsung didatangkan dari Eropa. Salah satunya mesin pengadon ini. Hebatnya mesin ini bisa menampung hingga 100 kg terigu dalam satu kali pengadonan. Wih, keren kan? Setiap hari Uwa dibantu oleh 6 orang karyawan. Selain membantu produksi, paman-paman ini juga sekaligus bertugas menjual roti. Ayo teman, semangat! Dari sekian macam roti, ada 2 yang paling terkenal nih. Roti tanduk rusa dan roti isi pisang coklat. Yuk kita lihat cara membuatnya. Setelah adonan ditimbang, jangan lupa untuk memberi margarin di lapisan pertamanya. Baru deh, coklat dan pisangnya dimasukkan. Nah, jadi deh. Gampang kan? Bikin lagi. Kalau yang ini cara membuat roti tanduk rusa. Gulung-gulung sampai panjang, lalu dilipat. Gimana? Mirip kan sama bentuk tanduk rusa? Dalam satu hari, rumah produksi ini biasa membuat antara 400 sampai 500 potong roti. Sengaja dibuat dalam jumlah yang terbatas karena roti dibuat tanpa bahan pengawet. Itu artinya roti harus habis terjual dalam satu hari. Salah satu ciri khas dari roti priangan ini teksturnya yang padat. Selain karena bahan adonan, rahasianya terletak pada proses pemanggangan. Roti dipanggang menggunakan alat panggang tradisional. Uniknya, roti dipanggang hanya menggunakan panas dari sisa pembakaran. Meski membuat prosesnya lebih lama, tapi roti yang dihasilkan punya tekstur yang empuk dan matang sempurna. Cirinya kalau sudah matang, berwarna coklat terang seperti ini. Terakhir, oleskan margarin cair pada permukaan terluar. Nah, jadi deh. Selamat makan! Gimana Aska, Dika? Rotinya mantap gak? Pastinya dong. Kue mochi buatanku juga gak kalah nikmat. Tuh kan, kakakku juga suka banget. Rasanya kenyal, manis berpadu dengan asam segar buah konyal. Mantap! Siapa mau nambah lagi? Teman, sampai di sini dulu cerita si Bolang dari Sukabumi. Sampai jumpa di ceritaku yang lain ya. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.